Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya berikan video karena saya berhalangan ada audit untuk prodi. Kemudian di sini materi kita hari ini adalah tentang analisis variansi. Nah, di sini analisis variansi ini meliputi rancangan acak lengkap, kemudian nanti rancangan acak kelompok, dan juga rancangan faktorial. Jadi, ini tentang rancangan percobaan. Kemudian rancangan acak lengkap sendiri seperti yang sudah dijelaskan di kelas teori dahulu untuk statistika 2 begitu. Sehingga di sini saya akan menyampaikan hanya untuk yang penerapannya di Minitab saja. Jadi sebagai contoh di sini untuk rancangan acak lengkap praktikum 9.1. Jadi di sini contohnya ada 5 tablet sakit kepala yang diberikan kepada 25 orang. Yang nanti dicatat berapa lama tablet-tablet itu dapat mengurangi rasa sakit. Nah, ke-25 orang itu bagi secara acak ke dalam 5 kelompok dan masing-masing kelompok diberikan satu jenis tablet. Nah, di sini rancangan acak lengkap itu berarti faktornya ada satu, yaitu tablet. Kemudian level dari tiap faktor itu ada 5 ya, A, B, C, dan D dan E. Gitu. Dan di sini sudah. Jadi perulangannya ada 5 di sini ya. Jadi untuk masing-masing level A ini 5 kali, B 5 kali, dan seterusnya. Pertanyaannya, gunakan analisis varians untuk menguji hipotesis bahwa rata-rata lamanya kelima tablet obat itu dapat mengurangi rasa sakit adalah sama untuk kelima tablet tersebut. Gunakan taraf nyata 5%. Maka cara inputnya di Minitab seperti ini, sama persis seperti yang tadi, yaitu di sini adalah masing-masing level A, B, C, D, dan E. Dengan H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata lamanya kelima tablet obat dalam mengurangi rasa sakit, dan H1-nya ada perbedaan rata-rata lamanya kelima tablet obat dalam mengurangi rasa sakit. Nah, ini bisa dengan cara klik di Minitab ya. Kalau klik di Minitab itu di sini ya tetap di start, kemudian ANOVA dan one way di sini. Nah, di sini ada pilihan seperti biasa, response data A in one column for all factors level. Ini berarti dia berada dalam satu kolom. Kemudian kolom yang kedua adalah faktor keterangan A, B, C, dan D. Tapi kalau kita inputnya seperti yang ini, berarti pilihan kita adalah yang ini. Jadi response data are in a separate column for each factor level, karena ini di setiap level faktornya sudah dipisah per kolom. Atau bisa juga menggunakan di menu edit enable comment ya, AOV one way, analysis of variance one way, mulai dari kolom A sampai ke kolom E. Bisa pakai petik seperti ini karena ini sudah kita namai ya, A sampai E. Atau bisa juga kalau tidak kita namai itu langsung C13 sampai C17 gitu. Titik kemudian di enter. Maka nanti outputnya adalah seperti ini. Nanti yang kita lihat adalah p-value-nya. Bisa menggunakan f hitung atau p-value. Kalau f hitung berarti nanti dibandingkan dengan f tabel. Tapi lebih mudahnya kita pakai p-value. Nah, kalau p-value kurang dari 5%, misalkan alfa kita adalah 5%, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya ada perbedaan jenis tablet terhadap lama pengurangan rasa sakit kepala. Kemudian untuk rancangan yang kedua, kalau rancangan acak lengkap tadi kita hanya punya satu faktor,
dengan beberapa level. Kalau rancangan ajak kelompok itu satu faktor ditambah satu faktor lagi tentang kelompok, gitu ya. Jadi contohnya di sini seperti ini. Jadi empat macam mesin A, B, C, dan D diusulkan untuk merakit sejenis barang. Diputuskan bahwa 4 orang petugas akan dipakai dalam percobaan kelompok atau blok teracak untuk membandingkan keempat mesin tersebut. Jadi di sini yang ingin dibandingkan sebenarnya dalam mesin, ya. Tetapi kita menambahkan faktor kelompok petugasnya. Kenapa? Karena ya mungkin kita merasa nanti petugas yang satu dengan yang lain itu akan menghasilkan output yang berbeda juga dalam mengoperasikan mesin. Gitu. Keempat mesin dalam urutan yang diajak dijalankan oleh setiap petugas. Pemakaian mesin membutuhkan sedikit keterampilan dan diduga, nah ini ada diduga bahwa akan ada perbedaan antara petugas dalam kecepatan menjalankan mesin tersebut. Hasil waktu untuk merakit barang dalam detik disajikan dalam tabel berikut. Jadi ini yang di dalam ini adalah hasil waktu untuk merakit barang dalam detik. Nah, kemudian penyusunannya bagaimana seperti di yang Minitab tadi, karena ini ada dua faktor, jadi kita tidak bisa, mungkin bisa seperti yang tadi, tapi lebih baiknya seperti ini ya. Jadi di sini mesin pertama 2 sampai 4 untuk petugas pertama, ini responnya dan seterusnya. Jadi kita nanti punya berapa ini? 4 kali 4 16 ya. 16 ke bawah. Nah, bagaimana hipotesisnya? Jadi pertama adalah hipotesis mengenai perbedaan rata-rata kecepatan waktu merakit dari keempat mesin. Nah, kalau H0 berarti tidak ada perbedaannya. Kalau H1 kebalikannya, yaitu ada perbedaan rata-rata kecepatan waktu merakit dari keempat mesin. Nah, di sini karena faktornya 2, maka kita pakai two way. Ya, dimana isinya adalah respon, mesin, dan petugas. Ini outputnya. Jadi di sini ada mesin, ada petugas. Ya. Kalau kita tadi H0-nya kan tentang yang mesin. Nah, ini didapatkan H0 sebesar P value sebesar 0,075. Maka kita gagal menolak H0. Artinya keempat mesin mempunyai kecepatan waktu merakit yang sama. Kemudian sebenarnya ini juga bisa lagi hipotesis yang kedua, yaitu tidak ada perbedaan performa dari petugas dalam menjalankan dalam menjalankan mesin. Kemudian H1-nya ada perbedaan antar petugas dalam mengoperasikan mesin gitu. Ternyata di sini P value-nya juga tinggi, artinya juga tidak ada perbedaan antar petugas tersebut. Kalau di Minitab itu juga bisa di sini ya, start, kemudian ANOVA two way. Kalau two way ini Minitab terbaru enggak ada two way. Kalau Minitab lama sepertinya ada. Jadi di sini kita pakai analysis of means ya. Jadi start, kemudian ANOVA, kemudian analysis of means. Bentar.
Jadi di sini kita pilih yang normal karena asumsinya memang normal kita kan. Jadi faktor satunya apa dimasukkan, faktor 2-nya juga dimasukkan. Itu. Faktor satunya yang mesin tadi, faktor 2-nya yang faktor 2-nya yang ini apa? Kelompok petugas tadi. Jadi ini nanti bisa dicoba ya, pakai ini saja juga bisa. Jadi tinggal two-way respon mesin petugas. Ini namanya, nama yang kita berikan di sini. Apakah harus seperti ini? Tidak juga. Kemudian rancangan yang ketiga adalah rancangan faktorial. Nah, kalau rancangan faktorial itu faktornya bisa 2 atau lebih, tetapi tidak mengandung blok gitu ya, tidak mengandung kelompok. Nah, di sini suatu percobaan diadakan untuk meneliti pengaruh suhu dan jenis tungku terhadap unsur sejenis cuku cadang tertentu yang diuji. Nah, 4 jenis tungku dan 3 saraf suhu dipakai dalam percobaan tersebut. 24 buah suku cadang dibagi secara acak dan hasilnya sebagai berikut. Jadi ini ulangannya 2 kali ya. Kemudian untuk suhu 500, 550 dan 600, tungkunya tungku 1, 2, 3 dan 4. Nah, di sini gunakan taraf signifikansi 5% untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hasil suku cadang, rata-rata untuk ketiga taraf suhu, kemudian yang kedua untuk keempat jenis tungku, dan yang ketiga adalah pengaruh interaksi antara suhu dan jenis tungku terhadap perbedaan rata-rata hasil suku cadang. Nah, untuk faktorial itu kita punya interaksi ya. Jadi kita bisa mengintegrasi, kita bisa tahu faktor utama tungku, faktor utama suhu, dan juga faktor interaksi antara suhu dan tungku. Maka nanti seperti ini, sama seperti yang tadi ya, inputnya, kemudian kita pakai two-way di sini. Nah, ini nanti handalnya ada 3, hipotesisnya ada 3 seperti itu. Ini juga pakai two-way. Sebentar, saya agak ragu ini tadi pakai, paling aman kita pakai GLM saja ya. Tadi saya ralat untuk yang kedua, kita sebaiknya pakai yang GLM saja. Kalau GLM ini lebih luas cakupannya. Jadi pakai general linear model, fit general linear model, kemudian responnya kita masukkan, faktornya juga kita masukkan. Nah, setelah itu kita klik option. Sebentar, saya cari dulu datanya ya. Bisa tidak ya? Ini ya. Kita tulis saja seperti yang ini.
semua ya dari awal. Ini saja 500 500 550 600. Nah, suhunya semua ini nggak bisa. Suhu, kemudian tungku 1, tungku 2, kemudian tidak bisa ditarik ini. Nah, 227, kemudian 221, 214, 259, 225, 226. Bisa. Nah, seperti ini, kemudian pilih GLM. Ya, enak. Ya, jadi start, kemudian ANOVA, lalu GLM. Kemudian responnya adalah respon, faktornya ada 2, ada suhu dan tungku. Nah, kemudian kita klik ini satu-satu.
ini bukan nested. Kemudian modelnya, nah ini nanti kita ditanya adakah interaksi atau tidak. Seandainya yang blok tadi, maka pilih saja tidak usah interaksi, sehingga kita langsung oke, selesai. Nah, ini misalkan asumsi yang kita pakai blok, tetapi ini kan bukan blok ini ya. Tapi ini contoh seandainya yang blok tadi, maka seperti ini, maka keluarnya suhu dan tungku tanpa interaksi. Tetapi kalau ini yang faktorial, ini kan harus ada interaksi, maka di sini kita tambahkan interaksinya. Kita klik. Kita klik, kemudian add suhu, tungku. Oke, kemudian kita buka yang lainnya. Sudah, jadi tidak usah bahkan di model ini bentar. Bentar ya. Ini harusnya nanti muncul interaksinya juga. Bentar. Suhu. Nah, seperti ini ya. Jadi seperti ini, saya ulang lagi. Jadi di model ini caranya agar ada interaksi. Kalau ini kan ini terms in the model. Nah, kalau hanya ini saja, maka yang dikeluarkan hanya ini suhu dan tungku. Maka kita harus memunculkan yang ini yang interaksinya. Caranya adalah klik yang atas di sini. Oh, enggak bisa kalau gini ya. Ini harus dikeluarkan dulu ya. Sel suhu, kemudian kita klik tunggu, kita klik, maaf. Jadi di sini cross factor covariance terms in the model add, sehingga muncul suhu dikali tungku. Ini kemudian tungkunya juga kita add di sini, sehingga suhu tungku dan suhu dikali tungku. Oke. Ini. Kalau Minitab yang baru seperti ini ya, tapi kalau yang 16 saya rasa kalau yang Minitab 16 itu sepertinya bisa langsung ditulis di sini. Misal gini, suhu dikali tungku ini. Tapi kalau Minitab yang baru ini kok error gitu Pak. Kemarin kok error gitu. Jadi seperti ini. Harus melewati model gitu. Oke. Bentar. Masih proses ya. Apa sudah ini ya? Oh ya sudah. Jadi ANOVA-nya ketemu seperti ini. P value-nya yang faktor utama suhu signifikan, faktor utama tungku juga signifikan ya, tolak nol, tapi yang interaksi suhu tungku ini tidak signifikan. Nah, hasilnya kan sama seperti ini ya.
Cara penulisannya sebenarnya agak bebas ya, ini kan agak berbeda dengan saya ya. Tetapi juga yang penting adalah benar responnya ya. Jadi misal suhunya 550, tungkunya T2, itu suhu cadangnya sekian gitu. Jadi yang penting itu sama. Kemudian untuk latihannya tolong dikerjakan seperti biasa. Ini jumlahnya adalah 13. Nah, maka ini dikerjakan sistem ganjil genap seperti kemarin ya. Tetapi yang 13, nomor 13 itu dikerjakan kedua-duanya. Jadi yang ganjil genap itu 1 sampai 12 saja, yang 13 dikerjakan semua mahasiswa. Kemudian untuk absensinya saya langsung hitung bagi yang sudah mengumpulkan tugas itu sekalian absensi. Gitu. Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.